Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita memahami doa dan zikir harian yang memang harus kita pahami. Karena itulah ibadah yang rutin kita kerjakan setiap hari, baik doa dan zikir dalam salat, apapun doa zikir di luar salat, termasuk doa-doa zikir-zikir lepas dan bebas. Yang kita pelajari daripada buku kecil Hisnul Muslim beserta syarahannya. Terakhir kita mempelajari doa-doa yang dibaca Nabi setelah innaka hamidum majid, sebelum salam. Salah satu tampek atau waktu yang terbaik untuk berdoa adalah dalam salat. Dan di dalam salat itu salah satu tampeknya setelah tasyahud akhir sebelum mengucapkan salam. Ada beberapa doa yang dibaca Nabi. Dan ada pula doa-doa yang dibaca oleh sahabat yang disetujui Nabi. Maka kita disenangi, disukai untuk memperlama duduk tasyahud akhir, kecuali ketika salat berjemaah. Sebab bagi imam kalau terlalu lamanya duduk tasyahud akhir menyebabkan orang belakang merasa gelisah. Karena bisa jadi ada orang yang sakit, ada nuzur, ada malam yang punya urusan. Maka kalau ingin berlama-lama dalam salat, termasuk berlama-lama berdoa dalam salat, dan berlama-lama duduk tasyahud akhir untuk berdoa, silakan salat sendirian. Itu salat-salat sunat. Tidak jadi imam dan tidak sebagai makmum. Sebab kalau makmum lama-lama, lama tercecer, tertunda mengikuti imam. Kalau imamnya lama-lama, membuat orang belakang gelisah. Nah, kemarin yang kita pelajari adalah doa yang agak panjang. Kita akhiri doa itu doa Allahumma bi ilmikal ghaiba wa qudratika alal khalqi ahyini ma alimtal hayata khairal li wa tawaffani idza alimtal wafata khairal li, dan sampai ke bawah. Maka kini kita beralih kepada doa berikutnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, dan hadis ko dinyatakan sebagai hadis sahih oleh pakar hadis. Hadisnya dari Mihjan bin Adra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjidah. Kata Mihjan bin Adra bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Idza rajulun qad qada salatahu, di mana ketika itu ada seseorang yang salatlah selesai salatnya. Ketika itunya membaca tasyahud. Dalam tasyahud itu dibacanya Allahumma inni as'aluka ya Allahu bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad
antaghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Mendengar itu Rasulullah SAW berkata, faqala Rasulullah SAW, qad ghufira lahu salasan. Orang ini telah diampunkannya dosa. Orang ini telah diampunkan dosanya oleh Allah. Diulang Rasulullah 3 kali. Orang ini telah Allah ampuni dosanya. Orang ini telah Allah ampuni dosanya. Orang ini telah Allah ampuni dosanya. Mari kita pahami. Kalau di buku kita nan tercantum langsung doanya. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Langsung doanya. Tadi kita baca lengkap. Salah satu adab berdoa agar supaya doa kita itu mustajab, dikabulkan Allah atau diijabahi Allah. Berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah. Dan di antara nama-nama Allah itu ada yang disebut dengan Ismullahil A'zam. Nama Allah yang teragung. Apabila seseorang berdoa, memulai doanya dengan menyebut nama Allah yang teragung itu pasti dikabulkan. Di antara nama-nama Allah yang teragung yang kita baca sebentar, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Silakan berdoa setelah itu. Nama-nama Allah yang teragung yang disebut dengan Ismullahil A'zam adalah kumpulan nama-nama Allah. Di situ ada sekian nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang luhur, nama-nama Allah yang tinggi. Dikecilkannya dengan Ismullah, nama Allah Al-A'zam, yang paling agung. Apabila seseorang berdoa, dimulainya doanya itu dengan menyebut nama Allah yang teragung itu, dikabulkan doanya. Kalau minta ampun, diampunkan dosanya. Seperti kau. Ada suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Kiranya ada seseorang yang sedang salat. Qad qada salatahu. Yang salatnya lah selesai, tinggal tasyahud saja lah. Ketikanya duduk tasyahud atau membaca tasyahud, sebelum salam diucapkannya lah iko, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka. Aku meminta, aku memohon kepadamu ya Allah. Bi annakal wahidul ahad. Karena sesungguhnya engkau adalah al-wahidul ahad. Maha Esa, Maha Tunggal. As-Samad, tempat mengadu, tempat meminta. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tiada beranak dan tidak diperanakkan. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada baginya kufu, setara sebanding satupun makhluknya. An taghfir li dzunubi, agar engkau mengampuni dosaku. Innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Kata Rasulullah, orang ini telah diampunkan dosanya. Orang ini telah diampunkan dosanya. Orang ini telah diampunkan dosanya.
Cuman agak panjang seketik. Mangko panjang doa aku, dia ndak pendek. Itu salah. Sebenarnya nak panjang. Sebabnya lah dapet kita. Kalau kulallah kan dapet. Cuma diawali dengan Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad. Susah tu sambung saya. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi. Innaka antal ghafurur rahim. Itu artinya. Nah, kita pahami isi doaku. Apa pemahamannya? Yang pertama, isinya menyeru, menyapa, memanggil Allah dengan Allahumma. Allahumma dipahami dan diterjemahkan dalam bahasa kita dengan ya Allah. Biasanya seruan itu untuk menunjukkan sangat dekat dan menunjukkan kedekatan kita ya Allah. Karena apa? Karena huruf ya-nya dibuang. Kalau tercantum di situ huruf ya-nya tanda ada jarak, ada jauh. Ya, wahai. Hai, wahai. Jadi oleh ulama bahasa, ulama nahu, mereka memahami Allahumma tu ya-nya tidak ada. Lalu diganti dengan mim di belakang hu, Allahumma, mim yang bertasdid. Huruf mim itu sebagai pengganti ya, arti ya wahai, hai wahai. Dibuang ya, wahainya dipindahkan kepada mim, min iwat, mim pengganti namanya. Mim tu dua tu, Allahumma, dua mimnya, nencik mati, nencik babari, lalu digabung, diganti dengan tashdid, Allahumma. Dua mim, mim yang pertama pengganti ya, ya, wahai. Mim yang kedua menunjukkan banyak jamak. Karena dalam kaedah bahasa Arab, mim itu menunjukkan banyak. Ka menjadi hum, hu menjadi hum, hi menjadi him. Menunjuk banyak. Ta menjadi antum, mim. Lalu apa pengertiannya? Wahai Allah, ya Allah, yang memiliki banyak sekali nama-nama. Itunya. Berarti kalau kita membaca Allahumma, ketika itu kita yang harus kita pahami, kita sedang menyeru Allah yang sangat dekat dan maha dekat dengan kita, sehingga tidak perlu pakai ya. Karena ya aku jarak, hui, hai, jarak. Supaya tidak jarak dibuang ya. Kalau kita membaca Allahumma, itu menunjukkan kedekatan sekali. Itu yang harus dipahami, bukan hanya ya Allah begitu. Sangat dekat dan Allah maha dekat. Allahumma ya Allah, yang memiliki banyak nama-nama. As'aluka, aku memohon kepadamu. As'alu meminta, memohon. As'alu, aku meminta, aku memohon kepada engkau ya Allah yang mempunyai banyak nama-nama. Bu, nama Allah tu terbagi tiga. Yang pertama, nama-nama Allah yang diturunkan, yang tercantum dalam kitab yang diturunkan dalam Al-Quran.
banyak sekali kita jumpai di ujung-ujung ayat ketemu nama-nama Allah. Ada Ghafurur Rahim, ada Alimun Hakim. Contohnya begitu. Ada Azizun, 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 Azizur Rahim misalnya. Pokoknya ada sekian nama-nama Allah tercantum Quran. Itu nama-nama Allah. Yang kedua, nama-nama Allah yang Allah ajarkan kepada Nabi, tidak kepada kita. Yang ketiga, nama-nama Allah yang Allah simpan, yang hanya Allah saja yang tahu nama itu. Berarti 3. Dengan begitu nama Allah itu sangat banyak, bukan 99. 99 itu sianan apik. Allah memiliki nama 99. Sianan apa? Sianan apik, sianan paham. Jika diapanya, jika dipahaminya dan dihayatinya, makanya masuk surga. Tidak usah banyak-banyak, 99 saja, kira-kira begitu. Nah, kini Allahumma ya Allah. Wahai ya Allah, engkau yang memiliki banyak nama-nama, baik yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui. Aku memohon meminta kepadamu ya Allah, bi annaka, karena bahwasanya engkau al-wahidul ahad, karena bahwasanya engkau tu al-wahid al-ahad. Wahid, ahad semua artinya, tapi berbeda. Wahid, ahad semua artinya, tapi berbeda. Sering orang memahami ahad itu maha tunggal, tidak terdiri. Tunggal, tidak menghendaki kepada 2 dan 3, 4. Itu tunggal atau esa. Ahad, kalaunya berkehendak kepada bilangan 2, wahid. Wahid, isnin, salasa, arba'ah. Lalu jika digabung kedua-duanya, maka jadilahnya. Aku meminta, aku memohon kepadamu ya Allah, engkau yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, tidak berbilang dan tidak terdiri dari sesuatu. Al-Wahidul Qahhar, Al-Wahidul Ahad. Itulah perbedaan. Mal farqu bainal wahid wal ahad. Apa bedanya wahid dengan wahad? Padahal artinya satu. Yang pertama itu. Yang kedua, ulama memahami beda wahid wahad. Kalau wahid, satu zatnya. Kalau ahad, satu zatnya, tapi banyak makna yang tercukup dalam ahad itu. Supaya zaman narawang pengarik itu nancakomel artinya. Yang Maha Esa lagi Maha Tunggal. Mantun salah. Sebab kita tidak mengaji asma Allah, kita mengaji doa dan zikir. Wahai Allah, ya Allah, Allahumma as'aluka, aku meminta, aku memohon kepadamu. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, bi annakal wahidul ahad. Satu, as-samad. As-samad, orang-orang terjemahkan dalam bahasa kita samad, tempat meminta. Itu sering terjemahan. Kalau ketepalawih maknanya adalah as-samad itu sesuatu yang sampai kepada puncaknya, sehingga segala sesuatunya menuju kepada dia, berharap kepada dia, bergantung kepada dia, curhat kepada dia.
As-Samad. Kita ulang balik. As-Samad itu sesuatu yang sampai kepada puncaknya, sampai kepada klimaks. Kasihnya dia gak batanang wak seketik. Contoh, lah kian kabari kita mengadu, meminta, memohon, kasihko. Akhirnya dia nak dapat, nak menggabung, nak bisa-bisa ya. Orang menuju ke atas, nak kemana ke mengadu, nak kemana ke minta, nak kemana tempat bergantung. Ujungnya lari ke Encik As-Samad namanya tu. Siamyang sia sajo. Ujung-ujungnya, kesudahannya, akhirnya meningadah ke langit. Meningadah ke langit. Sebab segala sesuatu selain Allah tu tidak bisa tampik meminta, tampik mengadu, tampik bertumpu, tampik bersandar. Tidak. Hanya sementara. Allah lah puncaknya. Cuma orang awak menerjemahkan tempat meminta. Bukan. Tempat segala-galanya. Puncak segala-galanya. As-Samad. Itu tadi kita contohkan. Tiba di lautan. Faidha rakibu fil fulk. Apabila mereka berlayar di lautan dengan tenang, tiba-tiba datang badai, hujan lebat, angin topat, langit gelap, kapal bagaikan sabut yang terapung-apung. Maka ketika itu orang berbagai macam cara untuk dapat menyelamatkan dirinya. Segala yang diandalkan, segala yang diharapkan, segala yang diyakini bisa membantu menolong, semuanya habis. Kamu ujungnya lari. Itu yang Samad. Ujung-ujungnya, kesudahannya, akhir-akhirnya lari kata. Dia Samad. Karena dia puncaknya. Dia akhirnya kesudahannya. Karena dia maha sempurna. Jadi kalau As-Samad, dialah tempat segala-galanya. Ujung segala-galanya. Nah, kita minta, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya Allah, karena engkaulah yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan engkau tempat mengadu, tempat meminta, tempat bermohon, tempat berharap. Tidak ada bagi kami lagi tempat bergantung, tempat berharap, tempat meminta, tempat bersitumpu, tempat berserah kecuali hanya kepada engkau. Ketika kita pasrah itulah yang menyebabkan doa kita terkabul. Allahumma inni as'aluka ya Allahu al-wahidul ahadus samad. Ko dapat di kita dia ko ayat dengan paling apa? Ayat kontrak. As-Samad. Berarti kita meminta, memohon, mengadu kepada Allah As-Samad. Di orang Minang simantuang di parik putih jerajak di tanah Taban. Alai. Kalau orang Minang tempat bergantung lah putih, tempat pijak lah Taban. Tak kama ngapai lelai As-Samad.
Kalau kita meyakini tampek berpijak, tampek bergantung ala putih, tampek berpijak taban, tak kemang-kemang kapai lain, hilang tauhid gitu. Hilang tauhid, hilang dawa as-samad. Kalau hilang tampek bergantung, tampek berpijak taban, tak kama kabang ngapai lain, cuma kepada Allah saja berupas. Tampek bergantung kami lah putih ya Allah. Tampek pijak kami lah taban. Tak kamalai kami akan menggapai. Hanya kepadamu saja. Kerana engkau adalah Al-Wahidul Ahad As-Samad. Pas. Cuk bunyi. Ulang melihat Tengku Keri. Kau kaji orang Minang Tengku Keri. Jarajak di tanah Taban. Simantuang di Parit Putih. Kenapa nak anu nak ayat? Tampek berpijaklah Taban. Taban ni tahu. Itu ke bawah. Tampek bijaklah Taban. Sebab runtuh Taban kau beda. Runtuh di atas. Kalau Taban ke bawah. Tampek berpijaklah Taban. Tampek bergantung lah putih. Tak kama mengapai lagi kecuali hanya kepada engkau lah ya Allah, kerana engkau lah satu-satunya, engkau Maha Esa, engkau Maha Tunggal, engkau lah satu-satunya. Tampik kami meminta, memohon, mengadu, bertumpu, berharap. Nah, kanya Allahumma inni as'aluka ya Allah, inni as'aluka ya Allah, bi anna, karena bahwasanya engkau itu adalah Al-Wahidul Ahadus Samad. Satu. Yang kedua, alladzi lam yalid, yang tiada beranak. Lam yalid, tidak beranak. Iko menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala dia tidak sama dengan makhluk. Dan dia tidak butuh kepada makhluk. Dia tidak berhajat kepada apa dan siapapun. Termasuk kepada anak. Karena orang yang berharap kepada anak, pertanda nyutuo. Nyoka berakhir. Tidak ada nak menyambung. Bangkalayan kerajo. Di orang awak baju ke dia. Tampek pasanda dari tua. Siah. Anak. Allah tidak pernah tua. Allah tidak berharap. Lam yalid, dia tidak beranak. Untuk apa baginya anak? Awakku perlu beranak. Dan kita butuh juga anak. Nang kama nyambung, nang kama oleh, nang kama lanjutan, nang kama warisi. Jadi kita akan mati. Allah nak betul. Lam yalid. Lam yalid kau menunjukkan dia esa, dia tunggal. Lam yulad, dan tidak dijadikan anak, tidak diperanakkan. Dia tidak anak, karena dia tidak dilahirkan. Kalau dia dilahirkan, berarti tidak satu Tuhan, ada Tuhan yang lain. Kalau dia menjadi anak, berarti dia punya ayah, punya ibu. Tentu ayahnya juga Tuhan, ibunya juga Tuhan. Kalau engkau kalinya, Tuhannya beko, pengulunya Tuhannya beko. Semua tak mungkin memparalaikan Tuhan ko makhluk. Pasti Tuhan-Tuhannya memparalaikan. Jadi kau menyatakan bahawa dia Al-Wahidul Ahad, dialah As-Samad, satu-satunya. Dia Maha Esa, dia Maha Tunggal. Dia tidak berhajat, dia tidak butuh. Dia tidak berharap. Justru makhluklah yang berharap.
yang mengadu, yang memohon, yang minta kepadanya. Karena dialah As-Samad. Dialah As-Samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yakun baginya Allah itu. Kufuku setara, sebanding. Bahasa sekufu. Tiba di bab nikah namanya mencari orang yang sekufu, yang sesuai, yang sebanding, yang setara, sederajat. Itu yang sekufu. Kalau kufuan, tidak ada satu pun yang setara, sebanding, sederajat, selevel dengan Allah. La nidda wala syabih wala nazir wala mathil. Tidak ada yang sebanding, setara, sesuai, sederajat, selevel dengan Allah. Satu pun tidak ada. Sebab kalau ada yang setara, sebanding dengan Allah, berarti sejajar kedudukannya. Ikokom menegaskan mana sianan Allah sampai kita meminta. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, yang sebanding, yang selevel, yang sederajat. Satu pun makhluk dengan Allah. Baik pada nama Allah, baik pada sifat-sifat Allah, baik pada perbuatan Allah, tidak ada. Karena dia Al-Wahidul Ahad. Kepada Al-Wahidul Ahad itu kita meminta. Yang kita minta di situ, ampuni antaghfirali dzunubi, agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Dan kita baca siku agar Allah mengampuni dosa awak. Dan doa sebenarnya siku meminta ampun. Supaya permintaan ampun kita ko dikabulkan Allah, awalilah terlebih dulu dengan mengagung-agungkan Allah, menyanjung Allah, memuliakan Allah, menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Namanya bertawasul, memakai sarana wasilah agar doa kita tercapai, terkabul. Jika kita bertawasul, berwasilah, memakai sarana dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan doa sebenarnya minta ampun tu antaghfirali dzunubi, itu dan doanya. Tapi supaya permintaan ampun kita kau diterima, dijabahi, dikabulkan, sebutlah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya Allah, inni as'aluka, inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ndak adalah doa sini dulu. Kita ulang melihat. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, bi annakal wahidul ahadus samad, aluna dulu alaih, alladzi lam yalid wa lam yulad, aluna dulu alaih, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, aluna dulu anan doa nama antaghfirali, supaya dosa kita itu diampunkan, kita awali menyebut itu. Namanya berwasilah, bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang luhur, yang tinggi, yang agung. Kita
engkau ya Allah, mangko aku memohon meminta mengadu kepada engkau ya Allah, karena engkau tu al-wahidul ahadus samad, satu. Ya, kalau kita buat pertanyaan sabab karano mangko, sabab karano mangko, ba mangko ambo berdoa memohon kepada engkau ya Allah, karena engkau adalah al-wahid, satu. Engkau adalah al-ahad, dua. Engkau adalah as-samad, tiga. Yang tidak beranak, empat. Tidak menjadi anak, lima. Tidak ada satu pun yang setara dengan engkau ya Allah, enam. Baru ajukan permintaan. Antaghfirali dzunubi. Itu doa. Antaghfirali dzunubi. Innaka, karena sesungguhnya engkau al-ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Kata Rasulullah mendengar itu, qad ghufira lahu, urangko lah diampuni oleh Allah dosono, urangko lah diampuni Allah dosono. No nyo Allah tak ada pakai no nyo dah. Kamu macam tu. Qad ghufira lahu, sungguh telah diampunkan Allah dosanya. 3 kali diulang. 3 kali diulang. Kalau sudah tu tambah dengan doa-doa lain. Tambah dengan doa lain. Karena yang paling kita butuhkan adalah ampunan. Lah berhasil kau minta yang lain. Minta yang lain. Antaghfira li dzunubi innaka antal ghafur. Ampunkanlah dosaku ya Allah, karena sesungguhnya engkau itu ghafur, maha pengampun. Anan ghafur, ghafur itu namanya sirahnya sirah mubalaghah, menunjukkan banyak dan bersangatan setimbang fa'ul, yaitu yang maha mengampuni banyak dosa. Barabana gadang dosa dan barabana dosa, barabana banyak dosa diampuni. Bukan sekali, berkali-kali dan berulang-ulang. Setiap si hamba meminta ampun, kalau dia minta ampun sungguh-sungguh, penuh harap dan yakin, diampuni. Diampuni. Allah mengampuni bukan sekali, berbilang-bilang dan banyak kali. Namanya Ghafur. Ghafurun, yang maha mengampuni berkali-kali, banyak kali. Tidak peduli sebesar dan sebanyak apapun dosa itu. Kalau si hamba betul-betul meminta ampun, diampuni. Allah paling tahu siapa yang betul-betul. Apalagi ikon yang kita minta, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, bi'annaka al-wahidul ahdus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfirli dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Pakai rahim, rahim penyayang. Kedua-duanya cok dia gabung tu, ghafurur rahim. Allah tu maha pengampun karena dia maha penyayang. Lantaran dia maha penyayang, diampunkannya dosa. Bagajilin keduanya. Itu bagajilin. Bagalintin. Itu bagajilin. Ghafurur rahim. Dia mengampuni dosa-dosa karena dia maha penyayang. Lantaran dia maha penyayang, diampuni dosa-dosa. Apalah kau bagi si anak berdosa, bagi yang tak berdosa, tak usah apa. Kau nak dua nak berdosa nak kau. Bersalah mana dua nak. Apalah, sebab tidak ada kemalangan, kerugian dan penyesalan melebihi daripada tidak diampuninya, melebihi tidak diampuninya dosa. Ya. Tidak ada lagi kerugian, kemalangan, penderitaan, kesengsaraan dan penyesalan selain daripada dosa tidak diampuni.
Dek lantaran kita kau berdosa. Ndak sekali tu. Ndak lo banyak tu. Setiap hari tu. Setiap hari ada dosa awak. Ada yang ketik, ada yang kadang. Ada yang serang-serang. Ada yang bersama-sama. Ada yang sembunyi. Ada yang terang-terang. Ada yang sengaja. Ada yang tak sengaja. Ada dosa lahir. Ada dosa batin. Ada dosa yang tak tahu awak. Oh, banyak dosa-dosa kita. Maka bacalah setiap sebelum salam. Sesudah innaka hamidum majid. Lain lagu. Halo. Silakan. Ini banyak. Banyak. Serang orang mengalis ini pasal banyak. Le kamu diborong saudaranya manua. Silakan manua. Bacalah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sadati. Cik baru. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma lantu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. 3. Alai. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min an urada ila arzalil umuri wa a'udzubika min ad-dunya wa adzabil qabri. 4. Allahumma hasibni hisaban yasira. 5. Banyak. 6 panjang tu lagi loh nak petang. Allahumma bi ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi. 6 panjang. Atau 6 panjang cik lain. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa azabin nar wa fitnatil qabri wa adzabil qabri sampai kolaka. Taruh sadalah pupuh tapi jangan ketika salat berjamaah. Tinggal biko, berang timbul panjang wak kena auto dewa baru. Tinggal biko. Imamnya panjang-panjang lari jamaah biko. Lah minimal 3 kita baca doa. Ndak boleh tinggal nampak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab jahannam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, jahatnya fitnah dajjal. Tu. Yang kedua, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. La yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Untuk itu ampunkan dosaku langsung daripadamu. Faghfirli maghfiratan min indik. Innaka antal ghafurur rahim. Atau iko sadualahnya lah. Jadi borong isi pasal sadualahnya doa ada. Pas, balik. Masih ada lagu. Oi. Boleh. Di sujud banyak lo doanya. Pilih ya. Kalau doa sujud, salah satu yang dibaca Nabi adalah Allahumma fili dzambi kullah. Ya Allah, ampunkan dosamu sadualah no. Fili dzambi kullah. Diqqahu wa jillah. Nan kecil-kecil. Nan kadang-kadang. Sirrahu wa alaniyatah. Nan sembunyi-sembunyi dan terang-terang. Kan sadualahnya tu. Cerita. Nah, kaji wak tak boleh tamat. Kalau tamat kaji wak ada salah saripan tak mengaji wak lah. Di situ semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.